Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsi Zumela, NIM 2214020011, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas A. Tujuan pembuatan video saya pada kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar studi Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Firdaus Sultan Mamat. Adapun materi yang akan saya bahas dalam video ini ialah tentang kemunduran Kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama, awal kemunduran Kerajaan Turki Utsmani. Dinasti Turki Utsmani mulai mengalami kemunduran sejak meninggalnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni tahun 1566 Masehi. Namun, pada saat awal ini, kemunduran dinasti Turki Utsmani belum begitu tampak karena begitu luasnya wilayah kekuasaan Utsmani. Sebagai pengganti Sultan Sulaiman Al-Qanuni, ditunjuk Sultan Salim II yang berkuasa dari tahun 1566 hingga 1574 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Salim II, terjadi peperangan antara armada laut Utsmani dengan armada laut gabungan Spanyol, Bundukia, Sri Paus, serta pendeta Malta yang dipimpin oleh Don Juan dari Spanyol. Pertempuran gabungan ini terjadi di Selat Lepanto, Yunani. Pada pertempuran ini, karena begitu kuatnya gabungan tentara yang menyerang Utsmani sehingga tidak mampu untuk menahan serangan yang terjadi, dan akibatnya pada pertempuran ini Turki Utsmani mengalami kekalahan dan wilayah Tunisia dikuasai oleh musuh. Pemerintahan Turki Utsmani semakin lemah hingga pemerintahan Sultan Muhammad III tahun 1594 sampai 1603 Masehi. Begitu banyaknya ancaman dan serangan dari pihak musuh. Kondisi Utsmani dalam keadaan melemah. Akhirnya, Turki Utsmani diserang oleh Australia. Keadaan Turki Utsmani semakin melemah dengan naiknya Mustafa I sebagai pemimpin. Gejolak politik dalam pemerintahan ini tidak bisa diatasinya, sehingga keluar fatwa untuk Mustafa I turun dari jabatannya dan digantikan oleh Utsman II tahun 1617 sampai 1622 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Ibrahim tahun 1639 sampai 1648 Masehi, terjadi peperangan antara orang Venesia dengan Turki di Siprus. Pada tahun 1699 Masehi, terjadi sebuah perjanjian yang disebut dengan Korlowit. Isinya antara lain memaksa Sultan untuk menyerahkan wilayah Hungaria, Slovenia, dan Kroasia kepada Habsburg, Podolia, Ukraina, Morea, dan sebagian Dalmatia kepada Venesia. Keadaan Turki Utsmani semakin melemah karena banyak tekanan dari berbagai penjuru. Pada tahun 1770 Masehi, tentara Rusia mengalahkan Utsmani dalam perang yang terjadi di pantai Asia Kecil. Namun, tentara Rusia dapat dikalahkan oleh Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Mustafa III tahun 1757 sampai 1773 Masehi. Setelah berakhir kepemimpinan Mustafa III, digantikan oleh Sultan Abdul Hamid, yaitu dari tahun 1773 sampai 1788 Masehi. Sultan ini dikenal dengan Sultan yang lemah dalam pemerintahan Turki Utsmani. Pada masa pemerintahannya, terjadi sebuah perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Kinarja di Kucuk. Dalam perjanjian yang dilakukan ini sangat merugikan bagi Turki Utsmani. Di antara isi perjanjiannya adalah sebagai berikut. Pertama, Turki Utsmani harus menyerahkan benteng yang ada di Laut Hitam kepada pihak Rusia dan memberi kebebasan kepada armada Rusia untuk melintas selat perhubungan Laut Hitam dengan Laut Putih. Kemudian, selain itu, Turki Utsmani harus mengakui kemerdekaan Kirman atau Crimea. Dalam uraian di atas, itulah bentuk-bentuk kemunduran dinasti Turki Utsmani. Selain itu, satu persatu wilayah yang sudah dikuasai Utsmani kembali lepas dan dikuasai oleh negara lain, terutama yang ada di wilayah Eropa. Dinasti Utsmani berakhir sejak berdirinya Republik Turki tahun 1924 Masehi. Kemudian mengangkat Mustafa Kemal Atatürk sebagai presiden pertama Turki.
Kemudian, faktor-faktor penyebab hancurnya Turki Utsmani. Pertama, untuk menentukan faktor penyebab utama kehancuran kerajaan Turki Utsmani merupakan persoalan yang tidak mudah. Mengamati keruntuhan kerajaan Turki Utsmani, tiga hal yang menyebabkan kehancuran Turki Utsmani, yaitu melemahnya sistem birokrasi dan kekuatan militer Turki Utsmani, kehancuran perekonomian kerajaan, dan munculnya kekuatan baru di daratan Eropa, serta serangan balik terhadap Turki Utsmani. 1. Kelemahan para sultan dan sistem birokrasi. Ketergantungan sistem birokrasi Sultan Utsmani kepada kemampuan seorang sultan dalam mengendalikan pemerintahan menjadikan institusi politik ini menjadi rentang terhadap kejatuhan kerajaan. Seorang sultan yang cukup lemah cukup membuat peluang bagi degradasi politik di kerajaan Turki Utsmani. Ketika terjadi benturan kepentingan di kalangan elit politik, maka dengan mudah mereka berkotak-kotak dan terjebak dalam sebuah perjuangan politik yang tidak berarti. Masing-masing kelompok membuat koalisi dengan janji kemakmuran. Sultan dikondisikan dengan lebih suka menghabiskan waktunya di istana dibanding urusan pemerintahan agar tidak terlibat langsung dalam intrik-intrik politik yang mereka rancang. Pelimpahan wewenang kekuasaan pada Perdana Menteri untuk mengendalikan roda pemerintahan. Yang kedua, kemerosotan kondisi sosial ekonomi. Perubahan mendasar terjadi pada jumlah penduduk kerajaan sebagaimana terjadi pada struktur ekonomi dan keuangan. Kerajaan akhirnya menghadapi problem internal sebagai dampak pertumbuhan perdagangan dan ekonomi internasional. Kemampuan kerajaan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mulai melemah pada saat bangsa Eropa telah mengembangkan struktur kekuatan ekonomi dan keuangan bagi kepentingan mereka sendiri. Perubahan politik dan kependudukan saling bersinggungan dengan perubahan penting di bidang ekonomi. Sentralisasi kekuasaan dan munculnya pengaruh pejabat daerah memberikan kontribusi bagi runtuhnya ekonomi tradisional kerajaan Turki Utsmani. Yang ketiga, munculnya kekuatan Eropa. Munculnya politik baru di daratan Eropa dapat dianggap secara umum faktor yang mempercepat proses keruntuhan kerajaan Turki Utsmani. Konfrontasi langsung dengan kekuatan Eropa berawal abad ke-16 ketika masing-masing kekuatan ekonomi berusaha mengatur tata ekonomi dunia. Ketika kerajaan Utsmani sibuk membenahi negara dan masyarakat, bangsa Eropa malah menggalang militer, ekonomi dan teknologi dan mengambil manfaat dari kelemahan kerajaan Turki Utsmani. Kemudian, faktor-faktor keruntuhan kerajaan Turki Utsmani dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu pertama secara internal, yaitu A. Luasnya wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan yang ditangani oleh orang-orang berikutnya yang tidak cakap, hilangnya keadilan, merajalelanya korupsi, dan meningkatnya kriminalitas merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keruntuhan kerajaan Utsmani. Kemudian, heterogenitas penduduk dan agama, kehidupan yang istimewa dan bermegahan para khalifah, merosotnya perekonomian negara akibat peperangan Turki yang mengalami kekalahan. Yang kedua, secara eksternal yaitu pertama, timbulnya gerakan nasionalisme. Bangsa-bangsa yang tunduk pada kerajaan Turki berkuasa mulai menyadari kelemahan dinasti tersebut. Terjadinya kemajuan teknologi di barat, khususnya dalam bidang persenjataan. Sedangkan Turki mengalami stagnasi ilmu pengetahuan sehingga jika terjadi perang, Turki selalu mengalami kekalahan. Mungkin cukup sekian video saya pada kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.